Adam merupakan awal dari para pelamai. Karena dia itu adalah Raja Damai. Kata damai itu artinya bahwa kita berada di dalam keadaan tidak ada peperangan. Kata damai memiliki arti bahwa hidup kita tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Dengan kata lain, kita berada di dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Mengapa hal ini terjadi? Oleh karena ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka damai yang ada di dalam diri manusia telah direnggut oleh yang namanya dosa. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka yang dihasilkan adalah semata-mata jahat dan jahat dan jahat. Terjadi konflik di mana-mana. Tidak kejahatan demi tidak kejahatan. Penderitaan demi penderitaan menimpa kehidupan dari para manusia. Sehingga mengusik yang namanya ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan dari para orang sudah hilang total. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia diusir keluar dari taman. Di mana yang disebut dengan Firdaus atau Taman Eden. Taman yang penuh dengan damai sejahtera. Taman yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ketika digoda oleh iblis dan dia jatuh, maka dia diusir keluar dan berada di situ. Dia mulai hidup di dalam penyembarangan. Manusia mulai menyembara. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa bersusah payah, kesusahan, kepayahan menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Dengan demikian manusia tidak lagi mengenal yang namanya damai sejahtera. Sehingga dia boleh mencari damai kemana-mana. Tetapi rupanya damai itu tidak dapat ditemukan di dalam kehidupan daripada hidup. Oleh karena itu, Allah berinisiatif sendiri mengirim yang namanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk hidup di tengah-tengah manusia. Agar apa? Untuk memberikan damai kepada manusia. Makanya dia datang melalui menjelma menjadi yang namanya Yesus Kristus melalui seorang perempuan. Kenapa? Karena kehidupan manusia tidak damai, tetapi dia datang dan diam dan tinggal di tengah-tengah kehidupan dari para manusia itu. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan dari para mereka ada damai dan sejahtera. Kita boleh memaknai yang namanya palungan. Kita memaknainya bahwa hati kita yang adalah merupakan palungan yang kosong, hati menjadi hampa. Terjadi kehampaan di dalam hati. Oleh karena berbagai macam hal membuat hampa. Dalam arti yang dimaksud di sini adalah hati ini tidak ada damai dan sejahtera. Tetapi di tengah-tengah kehampaan dari palungan hati kita, maka Kristus seperti ada di dalam kandungan Maria dan dia tidur aman tenang di dalamnya. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Tenang. Ketika dia berbaring di dalam palungan hati kita, maka amat tenang sekali hati ini. Ada damai, ada sejahtera. Maka
Makanya disebut dalam tema yang hari ini adalah kelahiran daripada Kristus merupakan awal damai. Karena dialah yang bisa memberikan damai itu kepada kita. Kalau kita membaca tadi yang dikatakan di dalam pasal 14, kemudian bagi Allah di tempat yang mati dan damai sejahtera itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa damai itu tidak ada di dalam bumi ini. Damai itu adalah berasal dari surga. Mengapa damai itu berasal daripada surga? Karena damai yang berasal dari surga. Karena tempat kediaman daripada Allah itu sendiri. Dan dia adalah sumber damai. Sumber damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu berkenan datang ke dalam dunia. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena memang di dalam dunia rupanya manusia tidak ada damai sejahtera. Di dalam dunia penuh dengan konflik, di dalam dunia penuh dengan pertikaian, di dalam dunia penuh dengan pertentangan, di dalam dunia penuh dengan keterangan, di dalam dunia penuh dengan hal-hal yang perselisihan, permusuhan dan lain-lain. Dan itulah yang membuatnya dunia kacau balau di dalamnya, dunia dalam keadaan payahnya luar biasa, dan mereka mencari damai ke satu tempat ke tempat yang lain, tetapi rupanya tidak ada damai. Dan hal itu yang terjadi kalau kita baca di dalam Mazmur berkata demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Rupanya mereka mencari damai, mengharapkan damai daripada dunia dengan cara memandang supaya kalau bisa ada kedamaian. Tetapi rupanya damai itu tidak bisa menolong. Dan akhirnya Mazmur sadar bahwa kedamaian itu hanya datangnya daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itulah pujian malaikat memberitahukan kepada kita kemuliaan bagi Allah. Allah yang sangat mulia, Allah yang punya tempat yang maha tinggi. Tetapi oleh karena perkenanan daripada Allah, maka dia datang ke dalam dunia untuk membawa damai sejahtera. Di antara, tahu di antara, kata di antara, tahu apa maksud daripada kata di antara? Jarak. Ada jarak. Iya, di antara. Artinya dia hadir di antara orang-orang yang ada di situ, di antara mereka. Ketika manusia hidup di dalam kehidupan dan mereka tidak ada damai, ternyata Raja Damai itu datang dan hadir di antara mereka. Ketika kehidupan kita tidak ada damai sejahtera, ternyata Tuhan datang dan hadir di antara kita. Dan dia berkata, damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita lihat ya, di dalam Alkitab itu mencatat bahwa ketika murid-murid berada di dalam keadaan ketakutan, maka Yesus hadir di tengah-tengah dan dia katakan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Karena memang mereka tidak ada damai. Makanya dia datang hadir. Maka itulah yang disebut yang diam di antara kita. Artinya damai itu datang dan diam di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, saya kembali tekankan, sumber damai bukan ada di dalam dunia. Sumber damai berasal daripada surga. Mengapa? Karena
yang namanya ketenangan, kesenangan dunia itu hanya sementara. Orang pergi ke puncak tujuannya untuk ya senang-senang. Tapi pulang sampai rumah senang? Enggak senang lagi. Pulang ke rumah bukannya mulai cemberut karena kembali ke masalah. Orang ke hiburan malam untuk senang-senang kan? Tapi pulang senang kan? Enggak. Orang minum mabuk tujuan supaya cari apa? Cari kesenangan. Senang enggak? Enggak ada kesenangan. Itu tujuannya untuk menghilangkan stres di dalam kehidupan. Orang banyak harta bisa membuat senang. Ada damai? Bisa. Tetapi belum tentu terus-menerus di dalam kehidupan. Nyata banyak orang yang hidup diam tengah-tengah. Banyak orang yang diikuti kekayaan, tapi tidak mengenal bahagia. Tidak ada damai. Dan mungkin kita sendiri menyaksikan begitu banyak orang yang hidup dilimpahi oleh berbagai macam kebaikan. Tapi apakah itu membawa kebahagiaan? Tidak. Istilah ada orang yang tidur di atas hartanya. Tetapi apakah bisa membawa dia kebahagiaan? Tidak. Yang besar. Isi uang semua itu. Ya ke rumah sakit. Sampai di dalam rumah sakit dia hamburi uang itu semua ke dalam rumah sakit. Dengan tujuan supaya kalau bisa sembuh dari penyakit. Tapi dia kecewa. Mengapa sebanyak harta saya ini? Tetapi saya tidak bahagia. Ternyata dunia apa yang kita miliki tidak membawa kita untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi betapa indahnya kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki Yesus yang peduli kepada kita. Makanya itu dia datang dari surga, dia tinggal di tengah-tengah kita untuk memberikan damai kepada kita. Ada pujian bilang apa? Kalau mau mencari damai hanya ada di dalam. Iya, nggak usah cari yang lain-lain. Damai itu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus hidup bagaimanapun susah, tetap ada damai. Iya. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, tetapi kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, malahan kita bersukacita dan bergembira. Luar biasa kan? Karena raja damai itu sudah ada di dalam hati kita, memerintah di dalam kehidupan kita. Saya kembali katakan, firman Tuhan yang menjelaskan kita baca di dalam Kolose, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil oleh Tuhan. Itulah tujuan daripada raja damai itu, dia datang supaya dia menguasai hati kita, dia memerintah di dalam kehidupan kita. Dan ketika dia memerintah di dalam hati kita, apapun yang kau alami, bukan tetap ada suara yang tadi bilang benar, tapi cuma suara yang apapun yang terjadi bukan tetap senyum, karena ada Tuhan Yesus wah, luar biasa. Makanya kita bersyukur. Penyakit boleh ada di dalam tubuh kita, tetapi tetap senyum. Walaupun belum terkerja, tetap senyum. Walaupun hidup di tengah-tengah masalah, tetap senyum. Senyum atau cemberut? Kalau ada Yesus di
dalam hati kita, dia akan sumber damai. Jadi kedamaian itu bukan sebuah yang kita ini. Biasa kalau orang dapat sesuatu yang luar biasa, baru dia senang sekali. Bahkan ada kalanya lompat-lompat. Itu hanya sementara. Tapi kalau Yesus, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, dia tetap memberikan kerajaan. Makanya dia berkata, Yohanes dengan jelas berkata begini, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia memberikannya. Hayati yang demikian, bahwa memang itulah raja damai sejahtera dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan segala yang ada di dalam dunia tidak seperti damai yang berasal dari Tuhan. Ingat, kita lari sebentar kepada prinsip hidup daripada Paulus. Mengucap syukur dalam segala, justru di dalam keadaan. Makanya kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus itu dia bilang begini, semakin banyaknya penderitaan, semakin banyak ada sukacita. Mengapa? Karena ada Tuhan. Kebalikan dari kita, semakin banyak penderitaan, semakin banyak. Iya. Semakin banyak penderitaan bukan bersukacita, tapi semakin aduh, kenapa hidup saya ini? Mati saya udah mati saja. Tapi nggak mati juga. Mati saja, mati daripada hidup. Karena dia tidak tahu bahwa Yesus ada berdiri di samping. Apa yang kau mati? Kan saya ada di sini. Tenang, saya akan memberikan damai kepadamu. Ingat baik-baik ya. Saya ulang, ingat baik-baik. Kalau engkau ada di dalam penderitaan, sudah putus asa, cepat-cepat ingat Yesus bahwa dia ada di sampingmu. Dia ada di antara engkau, di antaramu. Dia ada di situ. Dia tidak jauh daripadamu. Dia yakin bahwa dia akan memberikan ketenangan kepadamu. Ketika Petrus berada di dalam ketakutan karena mau ke dalam, Yesus bilang begini, tenang, aku kan ada di sini. Ya, ingat, Yesus Kristus adalah Raja Damai Sejahtera. Kalau engkau ada di dalam ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, langsung katakan kepada hatimu, tenang. Ada Yesus. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Katakan kepada sampingmu, tenang, ada Yesus. Kamu takut enggak? Kalau takut, tenang, ada Yesus. Gak usah lagi pulang, gak usah takut lagi. Karena ada Yesus kok. Ngapain kita takut-takut? Tapi dia pulang bilang, iya sih memang ada Yesus. Tapi cuma ketakutan saya tidak bisa dibohongi. Ini bagaimana ini? Perlu kita memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena dia sumber damai sejahtera. Makanya kelahiran daripada Kristus membawa awal untuk kita mulai hidup di dalam damai sejahtera. Jadi mulailah hari ini, awalnya hidupmu di dalam Kristus. Jalani hidupmu di dalam Kristus. Maka damai sejahtera yang melimpah akan diberikan kepadamu. Tadi malam ya, baru nyanyi lagu itu tetap. Yang dinyanyikan lagu. Melimpah sukacita di hati, tetap di hatiku, aku bersyukur dan seterusnya. Adakah melimpahnya sukacita di hati?
hadir dan diam di antara kita, sehingga ada sukacita. Kamu tidak berubah tetap ada. Gimana Bapak Ridwan? Pergi seharian dapat enggak? Ya, itu Pak. Enggak dapat kumpulan ada? Ketika Ada sukacita. Kalau pulang suami enggak bawa ya udahlah terima dia. Sukacita juga. Ya, seberapapun yang kita dapatkan tiap bulan atau tiap hari, terus bersukacita karena damai itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi sukacita bukan terletak pada segala yang ada di sekeliling kita, tetapi ternyata sukacita itu terletak ada di dalam Yesus, dan itu datangnya dari atas dan diturunkan kepada kita, dan tidak ada bayangan sama sekali, tetap ada. Firman yang kami terima, berkatilah kami dengan firman, dan biarlah kami pulang dan memulai dan awali kehidupan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu sudah datang dan diam di antara kami dalam segala keadaan. Tetap dia